Oke, baik saudara-saudara sekalian, minggu ini kita akan masih membahas tentang shale gas. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam reservoir engineering aspek ya daripada shale gas ini. Jadi penting sekali kita mengenal karakteristik dari reservoir shale gas ya, yang tentunya nanti penekanan di sini kita akan melihat ya bahwa banyak perbedaan ya antara shale gas ini dengan reservoir yang konvensional. Juga antar karakteristik reservoir yang non-konvensional juga ada perbedaan-perbedaan yang cukup prinsipal ya. Misalnya shale gas dengan CBM ada juga bedanya. Saudara sudah mengenal hidrat gas juga berbeda karakteristik reservoirnya. Nah, marilah kita sekarang akan masuk ke segmen 1 perkuliahan ini dengan melihat karakteristik dari reservoir shale gas. Oleh sebab itu, saya akan share screen untuk saudara-saudara sekalian. Ya, selamat menikmati. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, bahwa kuliah minggu ke-10 ya dan segmen ke-31 ini tentang karakterisasi dan evaluasi formasi dari reservoir shale gas. Nah, di sini ada yang penting sekali ya diulas mengenai karakteristik reservoir gas ini, bahwa kalau kita melihat suatu katakanlah gas play di shale ya, maka dalam penentuan areal produktif dari reservoir gas itu, shale gas itu, ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas reservoir, namun ada satu hal yang penting ya kita kemukakan, yaitu bagaimana kemudahan batuan shale tersebut untuk direkahkan, yang kemudian istilah itu disebut sebagai frackability. Nah, oleh sebab itu, elemen shale gas play yang potensial itu banyak di sini yang harus dipertimbangkan. Pertama, misalnya gas in place. Kemudian organic richness, maturation, permeability, tebal atau thickness, pore pressure, mineralogy, brittleness, dan clay sensitivity. Nah, ini yang merah ini, mulai dari gas in place sampai ke mineralogy, itu menentukan reservoir quality atau yang disebut sebagai productivity. Ya, jadi ini akan menentukan productivity dari reservoir shale gas kita, quality-nya. Dan yang ini, yang di bawah ini, ya, ada overlap ya, di sini antara thickness, pore pressure, mineralogy, brittleness, dan clay sensitivity itu. Ini akan menentukan yang kemudian diistilahkan sebagai completion quality. Ya, jadi ada reservoir quality dan completion quality. Kalau reservoir quality itu disebut sebagai productivity, peristilahannya. Kalau completion quality itu adalah frackability atau kemampuan ya, atau kemudahan batuan itu untuk direkahkan. Nah, ini mungkin saudara bisa mengingat kembali ya mengenai sweet spot atau grade di Barnett Wells, quality-nya bagaimana ya. Ternyata dari seluas gas play di Barnett ini kita bisa melihat bahwa sangat bervariasi ya. Yang merah itu productivity-nya yang paling baik. Ada 10% dari sumur misalnya di atas 3 juta ya MCF per hari. Kemudian yang hijau itu makin kecil, hitam ke sini makin kecil ya. Jadi kualitas ini ya, kualitas reservoir ini ditentukan oleh dua faktor ini, productivity dan frackability. Nah, inilah saudara-saudara yang akan kita tinjau ya. Elemen-elemen ini yang akan kita tinjau di dalam membicarakan karakteristik
reservoir shale gas. Ini sekedar memperlihatkan kepada saudara-saudara ya bahwa parameter penting dan metode pengukurannya baik core atau logs ya. Ini ditabelkan sebagai berikut. Ini property of interest apa yang mau kita ukur, kemudian cara dengan mengambil core data dan log data. Misalnya saya tidak akan jelaskan satu persatu tentu saja ya. Porosity misalnya, nah berbeda dengan konvensional core ya, konvensional reservoir. Pada pengukuran porosity di shale gas itu kita harus hancurkan ya batuan shale gas yang kering itu ya, dan kemudian kita gunakan helium porosimeter ya. Kalau dari log data mostly kita gunakan density log. Juga nanti penting sekali untuk mengetahui TOC ya, total organic carbon. Ini core data dan alat-alat yang digunakan, nanti kita akan lihat salah satu misalnya yang disebut dengan rock eval. Dari log data, kita bisa melihat dari gamma ray, density, resistivity, dan seterusnya. Ya. Contoh satu lagi misalnya permeabilitas, ini juga berbeda pengukurannya. Di sini kita menggunakan yang namanya pulse decay dari crush rock. Ya. Jadi permeabilitas itu kita ukur dengan seperti sejenis dengan pulse testing yang kita pelajari di pressure transient analysis. Ya. Kalau dari log data ini sulit ya diperkirakan. Nah kira-kira inilah saudara-saudara ya parameter yang penting dan metode pengukurannya baik pada core maupun log. Satu lagi ini tabel parameter penting, metode dan pengukuran. Di sini disebutkan teknik-tekniknya apa saja misalnya dan informasi apa yang akan kita peroleh ya. Tadi disebutkan mercury intrusion porosimeter. Ini informasi yang akan kita dapatkan ya, for size information, for volume, porosity, ya. Kemudian ada alat misalnya ya, yang disebut BET, ya. Ini juga untuk memprediksi kuantitas dari free gas yang terkandung di dalam pores misalnya, dan lain-lain. Nah, kemudian juga kita akan mengenal salah satu yang penting adalah high pressure gas absorption isotherm. Karena apa? Kita mengenalkan ya dalam CBM itu gas juga ada yang terabsorpsi pada mikropore, tapi tekanannya itu biasanya lebih rendah karena di tempat dangkal. Kalau shale gas ini tempat yang dalam ya, jadi pengukurannya juga tekniknya akan lain ya, akan berbeda. Kita menggunakan yang namanya high pressure gas absorption isotherms. Dan inilah yang kita akan peroleh misalnya. Nah itulah saudara-saudara ya parameter-parameter yang penting dan bagaimana kita mendapatkannya. Nah salah satu yang kita akan jelaskan di sini adalah analisis dari source rock ya, yang disebut rock eval pyrolyzer. Nah di sini jadi tadi sampai bahwa kita panaskan sampai 600 derajat Celcius. Dan kita akan dapatkan remaining generative potential di sini ya, S2. Nah kemudian ya penurunan temperatur di sini dan kita akan dapatkan CO2 generation, dan setelah itu sebagai yieldnya S4 ini adalah TOC ya, yang kita ingin ukur, total organic carbon. Nah, data ini S1, S2, dan S3, S4 ini kita gunakan selanjutnya nanti untuk analisis yang lain ya. Nah, ini sebetulnya saudara sudah pelajari dulu waktu mengambil mata kuliah geologi migas saya kira ya. Dan ini juga yang disebut Van Crevelen diagram, bahwa sebetulnya karakteristik organic richness itu ya, jadi richness ini menyatakan kadar material organik dalam source rock atau TOC. Makin besar TOC-nya, makin banyak hidrokarbon yang berada pada shale setelah maturasi. Jadi kalau sebentar saya ambil pointer. Jadi yang tadi itu misalnya saja ya, ini adalah S2 ya. Kita plot dengan TOC atau total organic carbon. Nah,
Kalau kemudian hasilnya begini, jadi ini ada grade-nya di sini, ada poor, fair, good, very good, dan excellent di sini, maka favorable TOC itu untuk shale gas itu lebih besar dari 2%. Oke, lebih besar dari 2%. Nah, kalau kita juga komposisi kerogen juga sebetulnya sangat menentukan jenis fluida hidrokarbon yang dihasilkan ya. Kalau saudara plot misalnya seperti pada mata kuliah geologi migas ya, saya plot di sini S2 dengan S3, misalnya jatuhnya di sini dan hijau ini adalah minyak misalnya. Ya. Kemudian kalau di sini dry gas seperti itu ya, dan di sini wet gas misalnya. Jadi komposisi kerogen itu juga menentukan jenis fluida hidrokarbon yang dihasilkan dari proses maturasi tersebut. Nah, inilah kita mengkarakterisasi organic richness ya, dari suatu batuan tadi. Nah, juga ya tingkat kematangan termal itu juga berpengaruh di sini. Jenis dan kuantitas hidrokarbon yang dihasilkan juga bergantung kepada kematangan termal tersebut. Jadi merupakan fungsi temperatur dan waktu. Dan ini kita lihat bahwa dia berkorelasi terhadap kedalaman ya. Jadi di sini misalnya ya ini ada temperatur ke bawah, di sini ada RO atau vitrinity reflectance, makin ke bawah itu makin besar. Ya. Dan typical RO kalau untuk gas prone shale itu di atas 0,78 di sini ya. Di sinilah gas prone shale yang bagus. Nah, ini salah satu contoh misalnya ya. Kalau saya plot antara vitrinic reflectance yang ini terhadap kedalaman, ini contoh di Barnett, ini hasilnya ya. Ini garis untuk minyak, ini garis untuk gas. Nah, inilah dia kita lihat ya. Jadi disinilah shale gas itu diperkirakan berada. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai sweet spot. Ya. Oke, nah inilah karakterisasi yang menunjukkan tingkat kematangan termal itu juga merupakan hal yang penting dipertimbangkan di dalam shale gas potensial. Nah, untuk log ya, karakterisasi dari respons log sumur pada reservoir shale gas itu biasanya kita melihat beberapa alat log ya, gamma ray, kaliper, neutron density, dan resistivity. Gamma ray itu mestinya tinggi ya, karena ada mineral radioaktif dalam shale tersebut. Nah, kaliper itu biasanya kita mengalami yang namanya borehole enlargement, pembesaran lubang sumur. Kenapa? Karena shale gas, batuan shale itu brittle ya, brittle, mudah pecah. Ya, jadi ada borehole enlargement. Porositas dari neutron tinggi, tapi dia akan berkurang dengan adanya gas konten yang bertambah tentu saja. Density rendah karena ada organic matter, dan resistivity mestinya tinggi ya karena ada kerogen resistivity. Oke, seperti di sini misalnya jelas di sini ya, ini gamma ray di sini tinggi. Jadi inilah daerah gas shale di sini yang juga ditunjukkan oleh resistivity yang tinggi dan neutron porosity yang tinggi juga. Nah, inilah ya karakteristik reservoir shale gas kalau kita tinjau dari respon log sumur. Nah, kemudian pengukuran ya porositas di lab itu kita akan menggunakan yang namanya tadi ya helium pycnometry. Nah, ukuran dari microporosity ya kan shale gas itu microporosity, ukurannya itu di sini ya. Ukurannya itu di sini di dalam misalnya nanometer itu antara 0,1 sampai ya mungkin 30-40-an begitu ya. Nah, seperti saudara ketahui bahwa ukuran ini akan sangat-sangat kecil ya.
Sehingga kalau kita ukur langsung, secara langsung, misalnya dari shale gas tersebut ya sangat padat ya, ketat sekali, kita tidak akan bisa menggunakan itu. Nah, jadi metode pengukuran porositas di sini kita bisa lakukan langsung, tetapi langsungnya juga nanti spesial caranya, dan tidak langsung dari imaging. Oke, nah contohnya ini ya yang menggunakan ukuran cara langsung. Jadi tadi bahwa sampel shale itu harus dihancurkan pada ukuran ayakan tertentu di sini, dan kemudian kita alirkan gas, dan kemudian kita bisa hitung berapakah porositasnya. Kalau metode imaging dengan SEM misalnya, scanning electron microscope, kita bisa mendapatkan visualisasi di sini mana pore yang saling berhubungan, mana pore yang soliter, yang tidak berhubungan. Nah, dari sini dengan semacam ya mungkin digital programming begitu ya, kita bisa menentukan berapakah porositas yang berhubungan dan berapa total porosity termasuk dengan yang tidak berhubungan. Jadi porositas itu diukur seperti itu. Jadi special case di sini bahwa sampel shale itu harus dihancurkan. Kan kalau metode konvensional tidak usah begitu ya, core itu bisa langsung diukur berapa porositasnya. Nah, kemudian juga pengukuran permeabilitas di laboratorium ini special teknik juga ya, karena menggunakan metode yang namanya pulse decay. Nah, bisa dicatat ya di sini bahwa karena permeabilitasnya itu kecil sekali, kalau kita mau mengukur dengan kondisi steady state itu akan lama sekali tercapainya ya, karena permeabilitas shale-nya sangat kecil. Jadi permeabilitas itu diukur dari kondisi transien tekanan. Mungkin saudara kan sudah mengambil mata kuliah transien tekanan ya. Jadi dengan pulse ya, jadi ditekan kemudian kita diamkan begitu, dan kemudian ada decay dari tekanan. Jadi ini serupa ya dengan pulse test, tapi dilakukan pada ukuran skala core. Nah, jadi di sini ada core-nya di dalam, ya kemudian kita tekan, kita biarkan decay tekanannya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini ada Kg, itu adalah permeabilitas efektif dari gas ya. PU itu adalah upstream pressure-nya, kemudian downstream pressure. Jadi saudara lihat ya. Jadi ada decay begitu. Oke. Dari PU ini ya. Dan kemudian yang ini juga begitu ya. Akan naik begitu, dan ini adalah harga rata-ratanya. Jadi ini di downstream kan akan naik ya. Di upstream dia akan turun. Nah, ini harga rata-ratanya. Oke. Nah, kalau saudara melihat di SPI paper 28450 ya, PA, itu kemudian sebetulnya kita bisa transfer ya data tersebut untuk menghitung berapakah average permeability. Dan kalau saudara lihat di paper itu, average permeability itu adalah yang biru ini ya. Ini adalah korelasi porositas dan permeabilitas ya. Jadi dari hasil tadi kita biasanya bisa korelasikan antara porositas dan permeabilitas itu. Nah, coba kita lihat ya bahwa kalau saya buat korelasi antara permeability dan porosity, di sini milidarcy dan di sini persen, kelihatan ya di sini bahwa shale gas itu biasanya di harga permeabilitas yang rendah di sini. Dan ini porositasnya. Tapi korelasinya hampir sejenis dengan yang konvensional misalnya ya, konvensional core. Ya. Nah, juga kita lihat ya bahwa permeabilitas matriks shale juga sangat kecil karena ukuran pori yang kecil. Jadi kalau saya buat di sini perbandingan, ini adalah shale gas ya. Ukurannya kalau saudara lihat di sini nano ya, nanodarcy. Kalau di sini milidarcy, di sini mikrodarcy. Ini shale gas yang paling bawah ya. Ini tight gas dan ini konvensional gas. Jadi kelihatan bahwa permeabilitas matriks shale-nya juga sangat kecil. Karena ukuran pori yang sangat kecil ya.
Nah, kemudian hal yang lain adalah brittleness ya, atau kegetasan. Nah, di dalam kegetasan kita biasa menggunakan dua parameter ya. Yang pertama adalah Poisson ratio atau V ini. Jadi Poisson ratio ini menyatakan kemampuan batuan untuk melawan terjadinya rekahan. Kemudian yang satunya lagi adalah Young modulus atau E ya. Itu kemampuan mempertahankan rekahan setelah terbentuk. Nah, jadi kalau saya misalnya punya core, kemudian saya tekan ya dengan tekanan begitu secara aksial, nah kemudian dia akan melebar begitu ya karena tekanan tersebut. Oke. Nah, secara radial juga begitu ya, sama. Jadi kalau saya plot antara differential stress di sini dengan apakah saya melakukan radial strain dan axial strain, maka saya akan melihat ya, contohnya kalau materialnya itu brittle, regas, ya regas, mudah pecah, maka dengan penurunan atau ditekan, makin ditekan, maka dia akan cepat ya naik tekanannya dan kemudian dia akan pecah begitu. Oke. Dan di sini juga begitu ya. Ini radial, ini aksial. Jadi makin ductile itu katakanlah tercampur dengan clay dan sebagainya sehingga brittleness itu berkurang menjadi ductile. Maka kita lihat bahwa Poisson ratio untuk batuan yang makin ductile itu makin ke bawah begini ya, makin sulit untuk direkahkan. Ya. Jadi baik I maupun V ini dipengaruhi oleh mineralogi, diagenesis, dan tektonik ya. Dan I dan V ini juga dapat diperoleh dari sonic atau density log ya, dengan axial stress test ini. Nah, saudara-saudara, kalau misalnya saya merekahkan batuan yang brittle, sebetulnya inilah fracture yang akan terjadi ya, fracture network di dalam shell itu seperti ini. Jadi dari brittleness inilah kemudian kita akan mengquantify ya yang disebut sebagai brittleness index untuk batuan ya, kegetasannya atau ductility-nya itu seberapa besar. Nah, itu yang kemudian kita sebut sebagai brittleness index atau BI. Korelasinya adalah sebagai berikut ya. Kalau saya berdasarkan sifat mekanika batuan yang seperti tadi, maka BI itu adalah ini ya. Ini adalah Max, kemudian ini V kurang Vmin dikalikan 0,5. Ini BI. Kalau dengan berdasarkan mineralogi, itu kita jumlahkan berapa komposisi quartz tambah dolomite ditambah quartz, dolomite, limestone, kemudian clay, dan total organik karbon. Jadi misalnya dalam skala itu kalau BI-nya lebih kecil dari 30%, maka disebut poor. Kalau BI-nya antara 30 sampai 50% ini moderat, dan BI di atas 50% ini bagus, good ya. Jadi kalau saya misalnya plot terhadap kedalaman, ya, Poisson ratio dan Young modulus ini, kita akan melihat bahwa I itu makin besar ya, dan V itu akan makin kecil. Nah, inilah yang disebut sebagai derajat kegetasan, brittleness index. Nah, kemudian ya dari hasil-hasil tadi misalnya TOC, brittleness, pressure, ya. Kemudian kita membuat pemetaan yang dibantu oleh peta seismik tentu saja ya. Misalnya TOC untuk ini adalah distribusinya misalnya. Kemudian di pressure, ini distribusinya. Ya, kemudian ini brittleness. Nah, kita kemudian menentukan yang paling baik yang mana begitu ya.
Ya tentu saja ini di overlay dengan pembobotan tertentu. Nah, pembobotan ini di sini lebih ditekankan kepada total organik karbon karena disitulah banyaknya gas yang tersimpan ya. Makin besar, makin baik begitu. Nah, kalau saya kemudian overlay, inilah dia yang kemudian disebut sebagai areal potensial atau yang disebut sebagai sweet spot tadi ya, dari potensi shale gas yang ada di area ini. Ya, inilah yang potensial. Jadi kalau kita melakukan pemboran dan sebagainya, pengembangan adalah di daerah yang merah ini. Nah, begitulah saudara-saudara kira-kira kita menentukan potensi dari area potensial dari suatu shale play, ya, shale gas play. Oke, jadi ini peta sweet spot dari seismic inversion, kemudian ada log sumur. Nah, data ini diambil dari paper ya di Sichuan Basin di Cina. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan misalnya ya, kita ingin menentukan yang kita telah bicarakan dulu sebetulnya yang disebut technically recoverable resource ya, TRR. Nah, inilah workflow assessment sumber daya shale gas untuk kita bisa menentukan technically recoverable resource ya. Jadi dari total share area, kemudian kita pelajari ini parameter-parameter ini, kedalaman, mineralogi, total organic content dan sebagainya yang tadi dibicarakan ya. Kemudian kita bisa menentukan prospektif area. Nah, prospektif area itu ada dua ya. Free gas-nya berapa, absorb gas-nya berapa. Untuk free gas, kita akan lihat dari sini, gas pressure, temperature, porosity, cell thickness, gas saturation. Absorb gas tentu saja gas yang diabsorpsi, kita akan lihat dari sini. Gas pressure, total organic content, dan thermal maturity. Nah, inilah kemudian kita satukan menjadi total gas in place. Ya. Nah, dari total gas in place ini, kemudian kita akan ya, mengambil risk gas in place, di mana pertimbangannya itu ini, ya, geological factor sebetulnya, faktor yang berhubungan dengan geologi, extent of development, dan eksplorasi. Ya, jadi geological factor. Nah, dari sini kemudian kita akan memperkirakan recovery faktornya berapa, begitu ya, seperti juga pada reservoir yang konvensional. Recovery factor ini merupakan fungsi dari ini semua. Mineralogi, reservoir permeability, geological complexity, porosity, gas saturation, dan gas pressure. Nah, baik, saudara-saudara sekalian, itu tadi segmen yang pertama.